Saudara, polisi mengungkap hasil otopsi sementara jenazah anggota Intel Polsek Sekotong, Polres Lombok Barat NTB, Brigadir Esko Faskareli. Ditemukan luka akibat benda tumpul di tubuh Brigadir Esko. Informasi kematian Brigadir Esko Faskareli yang jasadnya ditemukan di perkebunan terus berkembang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat bilang, hasil otopsi jenazah korban menunjukkan ada indikasi kekerasan akibat benda tumpul di leher Brigadir Esko. Polisi mendalami penyebab kematian korban dengan memeriksa saksi, termasuk istri dan mertua korban. Ada luka. Oh, ada luka. Betul ada luka Pak Jadi. Ya. Kalau anggota juga kan? Yang hilang betul anggota polisi. Ada luka. Itu anggota kepolisian. Lukanya di bagian. Nah, itu nanti saya belum baca, kan masih di sini. Saya belum baca di sini. Nanti kita nanti silakan. Mesin buat nanti tadi kan hari ini kita sudah otopsi. Nanti saya lihat hasilnya apa karena kan masih. Jenazah Brigadir Esko Faskareli ditemukan di perkebunan warga Dusun Nyur Lembang, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Minggu 24 Agustus. Jenazah ditemukan tergeletak di tanah oleh seorang warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Hasil olah TKP mengungkap korban ditemukan tak bernyawa di dekat sebuah pohon. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, perkembangan terkini penyelidikan kematian polisi di NTB dilaporkan jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati. Selamat pagi Fitri, benarkah dalam kasus ini ada tim Mabes Polri yang hadir dan dilibatkan dalam penyelidikan? Ya, Brimana dan juga saudara, pagi ini kami juga masih menunggu informasi dari aparat kepolisian baik Polda Nusa Tenggara Barat maupun dari Polres Lombok Barat. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Polda NTB dan juga Polres Lombok Barat sedang melakukan rapat koordinasi dengan pihak Mabes Polri pada hari Senin dan Selasa kemarin. Namun sampai hari ini memang kami sama sekali tidak mendapatkan informasi kepastian kedatangan dari pihak tim Mabes Polri karena memang rapat yang dilakukan oleh aparat gabungan dilakukan secara tertutup di Polda Nusa Tenggara Barat. Kami juga mendapatkan informasi langsung dari Direskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Syarif Hidayat, bahwa dia mengatakan bahwa dalam kasus temuan jenazah dari aparat kepolisian Brigadir Esko Faskareli ini, aparat membentuk tim gabungan dari Polda Nusa Tenggara Barat, tim penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, dan Polres Lombok Barat. Ini dilakukan untuk mendapatkan informasi pasti dan kepastian terkait dengan penyelidikan kasus ini. Karena sampai hari ini memang pihak kepolisian belum melakukan keterangan resmi, belum memberikan keterangan resmi kepada jurnalis di Lombok Nusa Tenggara Barat ini terkait kasus kematian dari Brigadir Esko Faskareli ini, Bre. Ya. Kemudian kalau dari versi keluarga Fitri, dari yang Anda ketahui, apa kegiatan korban kemudian sebelum hilang kontak dan ditemukan meninggal? Ya, kami setelah melakukan penelusuran di lapangan ketika olah TKP, kami juga menemui beberapa keluarga korban dari pihak istri dan juga dari pihak desa yang ada di tempat tinggal dari Brigadir Esko ini. Dikatakan bahwa kalau dari informasi pihak keluarga dari pihak istri bahwa Esko yang sehari-hari bertugas di wilayah Sekotong Lombok Barat ini sempat menemui salah seorang kerabatnya atau sepupu dari istri Esko Reli. Kemudian aparat kepolisian yang meninggal dunia ini sempat bertemu sehari sebelum dinyatakan hilang. Dia bahkan sempat memesan kepiting laut untuk dibawa pulang ke kampung halamannya di wilayah Nyur Lembang. Namun setelah itu aparat kepolisian ini dinyatakan hilang pada 13 Agustus 2025 dan ditemukan meninggal dunia tidak jauh dari tempat tinggalnya atau 50 meter dari tempat tinggalnya di sebuah kebun kosong pada tanggal 24 Agustus 2024. Ada beberapa hal yang janggal ditemukan oleh warga karena warga tidak mencium bau yang menyengat dari tanggal 13 Agustus Esko dinyatakan hilang sampai akhirnya ditemukan pada 24 Agustus 2024 ini, Bre.
Oke, Fitri, kalau dari penelusuran Anda juga, sejauh ini apakah diketahui misalnya korban ini sedang menangani kasus tertentu atau ada konflik tertentu dengan pihak-pihak yang mungkin dicurigai sebagai pelaku? Kami menanyakan kepada aparat kepolisian, memang sampai hari ini belum ada informasi yang pasti. Namun memang kami mendapat informasi bahwa dalam sehari-harinya Brigadir Esko ini bertugas sebagai anggota Intel di Polres Lombok Barat dan bertugas di wilayah Sekotong. Dan dari informasi yang juga kami dapatkan dari pihak Polda Desa dan keluarga, Brigadir Esko tidak memiliki musuh karena dikenal sebagai warga yang baik dan selalu ringan tangan di wilayah tempat tinggalnya. Dan ini memang sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi pasti, namun memang di wilayah tempat Esko bertugas merupakan wilayah yang cukup rawan karena di wilayah kawasan Sekotong Lombok Barat yang jauh dari wilayah kabupaten. Demikian, Dre. Baik, kita nantikan keterangan resmi dari polisi terkait dengan kasus ini. Terima kasih Fitri Rahmawati melaporkan langsung dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi.